Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Saudaraku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Secara syariat, tujuan Allah SWT menciptakan manusia ini, termasuk kita, untuk beribadah kepadanya. Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, Allah SWT memberikan pahala kepada kita. Bila kita melakukannya benar-benar ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sejumlah pahala yang Allah tawarkan kepada kita, hanya pahala sabar yang paling sulit kita dapatkan. Tahu kenapa? Karena kesabaran itu butuh praktek, tidak butuh teori. Makanya sangat susah untuk kita lakukan. Sabar itu pun bertingkat-tingkat. Tingkat kesabaran yang paling tinggi adalah sabar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam godaan dan rintangan kita hadapi saat kita melakukan ibadah. Sehingga kita pun sering jatuh bangun. Karena itu, tidak mudah untuk menjadi orang sabar. Kalau sekedar menjelaskan teori sabar kepada orang lain, semua orang bisa. Seperti yang saya uraikan ini. Tapi untuk melaksanakannya, belum tentu bisa. Lalu dari mana muncul pahala sabar itu? Pahala sabar itu muncul dari ujian hidup kita. Apakah kita mampu meraihnya atau tidak? Semua itu sangat tergantung dari kualitas spiritual kita. Jika kita tidak pernah mengalami cobaan hidup seperti susah, sakit, miskin, dan berbagai macam ujian lainnya, bagaimana kita bisa melatih kesabaran? Dan bagaimana pula mendapatkan pahala sabar? Jika orang tidak pernah memarahi kita, bagaimana kita bisa belajar tentang kesabaran? Dan tidak bisa pula mendapatkan pahala pemaaf. Orang pemaaf itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat pemaaf itu bisa kita lakukan lewat kesabaran kita juga. Jika sesuatu yang kita inginkan dengan mudah kita dapatkan, bagaimana bisa meraih pahala ridha? Untuk mencari ridha Allah tidak mudah atau amat susah. Jadi, pahala sabar itu akan kita peroleh bila pribadi kita sudah benar-benar teruji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang bisa mengaplikasikan sifat sabar dalam menghadapi suatu ujian atau cobaan hidup, sungguh orang itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kalam Allah sendiri. Innallaha ma'as sabirin. Jadi, walaupun sifat sabar itu memang berat sekali untuk kita lakukan, tapi bagi kita orang yang beriman, mau tidak mau, harus benar-benar bisa kita wujudkan. Jangan mengatakan saya ini orang beriman bila kualitas kesabaran kita belum pernah teruji. Dengan kesabaran itulah jalan menuju ridha Allah akan terbuka pada diri kita. Sebab puncak dari kesabaran itu adalah ridha Allah. Menurut ulama sufi, itulah makam yang paling tinggi. Lebih tinggi daripada makam ma'rifat. Makanya dalam hidup ini kita selalu dianjurkan untuk melatih diri dalam bingkai watawasobil haqq dan juga watawasobil sabr.
hendaklah kalian saling nasihat-menasihati tentang kebenaran dan nasihat-menasihati tentang kesabaran. Dengan begitu, hidup kita di dunia ini tidak sia-sia atau tidak rugi. Itulah yang disebut golongan muflihun atau orang-orang yang paling beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga tausiah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.